Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi hidup kami, memimpin kami ke dalam pusat kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian. Mata hati kami dibukakan, mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon anugerah dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah memenuhi hidup kami mulai hari ini. Kami percaya pengurapan yang datangnya daripada Tuhan memenuhi hidup kami dan membuat kami mengerti jalan kasih, setia, anugerah dan kemurahan Tuhan. Hidup kami semakin didapatin berkenan di hadapan-Mu. Tarik kami dalam pusat kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu, sampai garis akhir kami didapatin menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin didapatin berkenan, menjadi hamba yang menyenangkan hati Tuhannya. Terima kasih, kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita harus bersyukur dengan apa yang Yesus lakukan buat kita. Kita bersyukur, kita ini sebelum percaya Tuhan adalah orang-orang yang layak dibinasakan. Orang yang harusnya dibinasakan. Tetapi karena kita dikasihin Tuhan dan Tuhan rela mati menebus dosa dan pelanggaran kita sampai hari ini, kita dibuat percaya dan mengenal Tuhan, dosa kita diampuni, kita harus bersyukur. Justru karena kasih karunia itu harusnya kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kerjaan kita hanya melakukan pelanggaran, hidup semau kita sendiri. Justru setelah percaya Tuhan harus berubah, harusnya semakin diubahkan. Tapi berapa banyak orang hidupnya nggak pernah berubah dari tahun ke tahun, kelakuannya tetap sama. Bapak Ibu, kalau engkau sudah ngaku lahir baru tapi kelakuanmu nggak berubah, engkau masih pakai manusia lama. Coba sekarang kita akan lihat pelan-pelan di Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita ini harusnya sudah dibinasakan karena dosa dan pelanggaran kita. Kita harusnya sudah hilang, masuk di dalam kematian yang kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Bapak bisa percaya Tuhan. Karena kasih karunia, kemurahan Tuhan, kita menjadi bilangan orang yang diselamatkan, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dosa kita diampuni, kita mengalami kelahiran baru, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Tidak berhenti sampai situ, hidup kita diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Itu kasih karunia Tuhan. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita hidupnya di dalam dosa, pikiran kita berdosa, cara pandang kita berdosa, keputusan kita semuanya hanya fokus pada diri kita sendiri. Perhatikan ayat yang keduanya. Kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya apa? Hidup di dalam dosa. Karena apa kok kita hidup di dalam dosa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, bukan jalannya Tuhan. Tapi pola pikir dunia, caranya dunia, jalan yang ditunjukkan dunia. Hati-hati Bapak Ibu ketika dapat nasihat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Kamu bukan ujungnya mempermuliakan nama Tuhan, tapi kamu pakai cara dunia. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan selama kita tinggal di muka bumi ini harus sejalan dengan firman. Dasarnya firman, patokannya firman. Firman ngomong apa? Lakukan itu. Tapi kalau kita pakai cara dunia, karena cara dunia itu fokus pada kepentingannya dan ujungnya yang berkuasa di dunia ini adalah roh jahat di udara. Kita ngikutin cara dunia, ujungnya kita akan mengalami kesesatan. Perhatikan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaatin penguasa kerajaan angkasa ini, roh jahat di udara, penghulu-penghulu. Dan pekerjaannya hanya menyeret kita melakukan dosa dan pelanggaran, menentang firman Tuhan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau kita ini pakai pola pikir dunia, pakai cara dunia, artinya kita ngikutin penguasa kerajaan angkasa, ngikutin pola pikirnya roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka kan menentang firman. Orang-orang durhaka yang menghujat Tuhan. Orang-orang durhaka adalah orang yang nggak percaya dengan Kristus. Nah, orang-orang ini kalau kita ikutin pola pikirnya, kita ikutin nasihatnya, ujungnya kepada kebinasaan karena bertentangan dengan firman. Selama ini keputusan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil, keputusan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu lakukan itu ngikutin kehendak siapa?
Perhatikan ya, di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Di antara mereka yang mana? Yang dibinasakan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam hawa nafsu daging, kemarin kita pelajarin perbuatan daging di Roma pasal yang ke-8, di Galatia juga dijelaskan. Bapak Ibu, ketika engkau ngikutin hawa nafsu daging dan menurutin kehendak daging dan pikiran yang jahat, orang ngikutin hawa nafsu daging dan kehendak daging, pikirannya menjadi jahat. Pada dasarnya orang-orang yang seperti ini harus dimurkai, harus mengalami kebinasaan. Nah, Bapak Ibu hari ini sudah percaya Tuhan, sudah rajin gereja, sudah rajin pelayanan, tapi kalau kamu ngikutin hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran yang jahat, artinya kamu ngikutin penghulu dunia, kerajaan angkasa, penguasa angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perlu bertobat, koreksi hatimu, sadar diri, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, bertobat, cari Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Makanya kita harus tahu apa yang kita perbuat itu ngikutin hawa nafsu daging apa tidak. Mengikuti kehendak daging apa tidak. Pikiranmu isinya apa. Ada banyak orang Kristen, ngakunya ikut Tuhan, tapi pikirannya jahat terus, pikirannya curiga terus. Kamu bukan ngikutin pikirannya Kristus, itu pikirannya dari penguasa angkasa yang jahat ini loh. Kamu ngikutin kehendaknya roh-roh yang berkuasa di antara orang-orang jahat, dan ujungnya menyeret kamu dalam kebinasaan. Bagaimana orang-orang kayak begini memiliki pikiran Kristus? Oh, pikirannya aja jahat, pikirannya harusnya dibinasakan. Karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita masih percaya Tuhan, diselamatkan, kasih karunia-Nya tersedia. Kita bertobat, kita berubah, Tuhan masih terima kita, Tuhan masih akan ampuni kita, Tuhan akan pulihkan kita. Ya, kesempatan selama masih ada, ya bertobat, berubah. Jangan tetap pada karakter dan kelakuanmu yang ngikutin daging, pikiranmu yang jahat, kehendak daging yang kamu ikutin. Binasa ujungnya. Hari ini sudah ngerti firman ini, harus bertobat. Kalau enggak, kita akan kena murka Tuhan. Hari ini masih diberi kesempatan, selama Bapak Ibu masih bisa dengar firman ini, kasih karunia Tuhan masih tersedia, artinya pengampunan masih tersedia. Nanti kalau sudah selesai dengan hidup kita, kasih karunia sudah selesai atas hidupmu, apa yang terjadi? Kamu akan ketemu murka kalau nggak bertobat. Pertobatan itu penting. Pertobatan itu adalah perjalanan kita setiap hari bersama Tuhan. Dari kesalahan, dari pelanggaran, dari dosa, dari kelemahan, dari hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bertobat setiap hari. Ini progres, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Ada hal yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Yang tahu yang harus diperbaiki dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya izinkan Tuhan koreksi hatimu. Izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Izinkan Roh Kudus menguji hatimu, benar enggak? Karena kebanyakan orang kan merasa benar menurut pandangannya sendiri. Selalu ketika mengalami pelanggaran, kesalahan, membela dirinya, karena dirinya paling benar, paling berkenan, paling hebat. Benar enggak benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Benar enggak apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau itu enggak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat, berubah, jalan sama Tuhan. Hidup benar di dalam kehendak Tuhan, karena kasih karunia masih tersedia. Bertobat sungguh-sungguh. Kasih karunia Tuhan itu tidak ada batasnya sampai hari ini. Perhatikan ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, begitu luar biasa rahmatnya, kemurahannya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kamu diselamatkan. Dulunya yang harusnya dibinasakan, karena kasih karunia Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan ampunin, Tuhan ubahkan, Tuhan berkati. Yang harusnya kita dapat murka, sekarang dapat kasih karunia Tuhan. Justru karena Tuhan berikan kasih karunia ini, hidup ini kita harus hargai, hidup kita harus hormatin. Kita ini belajar jadi berkat buat mereka, kita jadi terang buat mereka. Jangan malah kelakuanmu sama persis dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang tidak bisa membedakan, ini sebenarnya anak Tuhan bukan sih, ini kok sama-sama kelakuannya kayak setan. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Kalau istrimu, suamimu, mantumu, tetanggamu, besanmu, mertuamu nggak bisa ngelihat karakter Kristus yang masih manifestasi dalam hidupmu, yang dilihat apa? Karakter busuk, kelakuan jahat, sikap buruk. Apa yang terjadi? Hidupmu nggak jadi berkat. Nama Tuhan tidak dipermuliakan atas hidupmu. Hidupmu hanya bikin trouble terus. Hidupmu hanya bikin masalah terus. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Hari ini sadar diri, bertobat dan berubah. Perhatikan, karena kasih karunia itu yang harusnya kita dimurkai, sekarang diselamatkan. Justru kita hormati kasih karunia itu. Kita hargai kasih karunia itu. Kita hormatin Tuhan dengan hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan, mengkoreksi diri. Kalau ada kesalahan berubah, jangan membenarkan diri terus. Sekarang kita lihat di ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus karena kasih karunia, karena pengampunan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dengan memberikan tempat bersama-sama di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Perhatikan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Dulunya kita bejat, dulunya kita jahat, dulunya kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, sadis, tukang tipu, tukang bohong, penjinah mungkin, melakukan dosa pelanggaran apapun, dulunya yang harusnya dibinasakan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Nah, setelah kita terima keselamatan itu, ada bagian yang harus kita kerjakan. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan, menghormatin kasih karunia itu, menghormatin Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu setelah diselamatkan terus kamu berbuat semuamu sendiri. Kemarin kita bahas di Galatia pasal yang kelima, kalau kita masih mengikuti kehendak daging, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita akan binasa. Ada bagian setelah kita terima kasih karunia itu, menjagain hati kita berjalan sesuai ketetapan Tuhan, hidup hormat dan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian. Semakin hari kita lakukan, hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, setelah Bapak Ibu dulunya orang berdosa diselamatkan, terima Yesus, tapi setelah terima Yesus, kelakuanmu tetap sama seperti manusia lamamu. Bagaimana engkau terima anugerah kemurahan Tuhan? Anggur yang baru tidak bisa dipakai di kantong yang lama, loh, harus dipakai kantong yang baru. Tidak mungkin orang yang bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tapi kelakuannya masih yang lama. Tidak mungkin orang yang pakaiannya gembel, lusuh, bolong-bolong, terus dikasih baju baru. Nggak taunya baju yang lama itu masih dipakai, terus ditempelin dengan baju baru. Ya, nggak ada gunanya. Baju lama itu harus ditanggalkan, terus mengenakan baju yang baru. Baru kelihatan lebih baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bertobat, tapi Bapak Ibu hidupin manusia lamamu, artinya kamu belum bertobat. Hari ini tersedia kasih karunia-Nya, bertobat, sadar diri, cari Tuhan, kejar Tuhan, koreksi dirimu, bertobat dan berubah. Selidikin sampai kedalaman batinmu, yang tahu dirimu sendiri dengan Tuhan. Kalau didapatin hal itu tidak berkenan, bertobat dan berubah. Cari Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormatin Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini semakin membuat hati kita ini diubahkan. Didapati menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup serampangan, jangan hidup sembrono, jangan hidup maumu sendiri. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Tuhan. Hidup mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya sudah ngomong dalam sebulan terakhir ini tentang karakter.
kelakuan kita ini sejalan dengan firman apa tidak. Yang kita hidupin, yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang kita pelajarin apa tidak. Yang kita kerjakan hari-hari dalam praktek hidup-hidup kita hari-hari seperti firman yang dikhotbahkan para hamba Tuhan, para mentor, pada para gurumu, guru rohanimu atau tidak. Tapi kalau kelakuanmu berbanding terbalik, kelakuanmu malah busuk, masih kelakuan manusia lama, hari ini masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. Belajar harus menghargai kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu meski tahu ya, setelah kita diselamatkan, ada bagian yang harus kita kerjakan setiap hari. Bertobat, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, hidup menjadi batu sandungan. Kenapa banyak orang pernikahannya hancur? Karena pakai manusia lama, belum diubahkan. Orang yang kalau pakai manusia lama, itu jadi orang yang egois loh. Jadi keras kepala, benernya sendiri. Apa yang dianggap benar, belum tentu berkenan, belum tentu sesuai dengan firman, dilakukan. Ujungnya apa? Mengecewakan banyak orang. Ujungnya melukai banyak orang. Kalau udah seperti itu ya sadar diri, bertobat gitu loh. Jangan keras hati. Bertobat, sadar diri. Nah saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang masih pakai manusia lamamu, kelakuan lamamu. Persis sudah ikut Tuhan ya, sudah rajin ibadah, bahkan sudah pelayanan, tapi kelakuan manusia lama yang dihidupin. Hari ini tanggalkan manusia lamamu. Efesus katakan kenakan manusia baru yang diubahkan, yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu loh, yang dikenakan setiap hari. Tapi bisa bayangkan kalau kita mengenakan manusia baru yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Orang-orang di sekitarmu menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Orang-orang di sekitarmu diberkati lewat kehadiranmu. Orang-orang di sekitarmu hidupnya diterangin karena hidupmu memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Hari ini belajar menyelidiki sampai kedalaman batin sendiri. Benar nggak selama ini kelakuanku? Benar nggak selama ini sikapku? Benar nggak selama ini tindakanku? Jangan pakai manusia lamamu. Manusia lama itu harus ditanggalkan. Sekarang pakai manusia baru. Engkau akan dilimpahi anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini ya, kamu rajin ibadah setiap minggu, menyebutnya anak Tuhan, tapi dari kelakuan, sikap, dan tindakanmu tidak jauh beda dengan orang dunia. Kamu ngikutin jalan dunia, mentaatin penguasa kerajaan angkasa, mengikutin roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu bisa perhatikan orang-orang yang durhaka itu kerjaannya menghujat, berzina, melakukan kenajisan, hidupnya jahat, pikirannya jahat, mulutnya jahat. Lah terus apa bedanya dengan anak-anak Tuhan kalau lakuannya seperti itu? Isinya emosian terus. Karakter kita harus diubahkan. Kita ini adalah anak-anak bangsawan kerajaan Allah loh. Harus benar-benar menjadi representasi dari sikapnya anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Anak-anak yang terhormat, kelakuannya, sikapnya, tindakannya, keputusannya benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengkoreksi hatimu, menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Saya pun harus mengkoreksi diri sampai kedalaman batin saya. Kalau ada yang nggak benar ya bertobat, berubah. Percuma saya khotbah setiap hari, pelayanan setiap hari, tapi ternyata mulut saya jahat. Kalau mulut saya jahat kan saya nggak bisa jadi berkat buat keluarga saya. Percuma, ngomong kosong, ngomong palsu. Apa yang saya khotbahi harus saya hidupin loh. Benar-benar realitas kehidupan saya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi berkat bukan hanya sekedar khotbah dan ngomong kosong. Orang-orang di sekitar saya harus menikmati Tuhan melalui hidup saya. Bukan hanya sekedar khotbah, melalui karakter, sikap, dan tindakan saya. Dan saya berdoa, hidupmu ditempatkan dimanapun, menjadi berkat orang sekitarmu. Pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, keluarga besarmu. Jadi berkat teman-temanmu, teman kerja, rekan pelayanan. Hidupmu jadi berkat buat mereka. Mempermuliakan nama Tuhan. Orang nyaman dekat kamu karena ada penuh hikmat, pengertian, pengendalian, dan penguasaan diri. Bapak bisa bayangkan, ngaku orang Kristen tapi nggak penuh penguasaan diri, mulutnya kasar, kelakuannya buruk, rajin ibadah sih, tapi masih pakai manusia lama. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu sudah diberikan baju yang baru, tapi baju yang lama tetap dipakai, yang dekil, kumel, lusuh itu, badanmu jadi bau, jadi kotor loh. Harus tanggalkan manusia lamamu. Mulai kenakan manusia yang baru. Supaya menjadi keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Belajar setiap hari mengkoreksi diri.
Bapak Ibu ketika dengar firman seperti ini akan mengkoreksi hatimu, menyelidikkan sampai kedalaman batinmu. Aku nih masih pakai manusia lama, pakai pikiran yang lama, aku nih ngikutin pola pikirnya dunia, ngikutin kehendak daging, ngikutin nafsu daging, atau pikiranku penuh kejahatan, atau malah sebaliknya, aku ngikutin pimpinan Roh Kudus. Hanya orang yang menaklukkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, orang itu baru bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita memberontak ngelawan, Roh Kudus juga tidak akan bisa memimpin. Roh Kudus itu lembut kok. Dia seringkali berduka dengan sikap dan tindakan kita. Apalagi kalau kita menentangnya, ya otomatis dia akan mengundurkan diri daripadamu. Berkali-kali Saul itu menentang. Berkali-kali Saul itu tidak taat dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ujungnya Roh Kudus undur daripada dia, binasa. Ibu mesti belajar loh. Ini contoh dalam firman, dalam perjanjian lama ada, dalam perjanjian baru ada. Orang yang ditinggalkan Roh Kudus hidupnya mengerikan, tragis. Saya berdoa nggak ngikutin kehendak daging. Yudas ngikutin kehendak dagingnya, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan upah. Akhirnya mati dalam kebinasaan. Binasa kekal selama-lamanya. Sekarang yang jadi masalahnya hari ini, kamu dipimpin oleh siapa? Kehendak dagingmu, hawa nafsu dagingmu, pikiran jahatmu, atau pikiran-pikiran kerajaan angkasa yang menyeret kamu untuk melakukan kejahatan, atau Roh Kudus yang memimpinmu kepada seluruh kebenaran. Akan terlihat dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Dan saya berdoa mulai hari ini, Tuhan bicara banyak hal, mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ada hal yang buruk, sadar diri, berubah, terus berubah sampai menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan, dijamah Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab percaya Allah. Ku percaya mukjizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Ku lihat bakung